Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan mandiri penentuan bilangan oksidasi. Baik, kita mulai yang pertama. Soal nomor 1, diketahui reaksi redoks 2MnO ditambah 5PbO2 ditambah 10HNO3 menghasilkan 2HMNO4 ditambah dengan 5PbNO3 dan 4H2O. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, untuk mengetahui perubahan bilangan oksidasi, maka pertama-tama kita tentukan dahulu masing-masing bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang terdapat dalam reaksi redoks tersebut. Nah, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama, kita menentukan bilangan oksidasi dari M2MNO. Nah, bisa dilihat langkah-langkahnya. BO ini bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi dari Mn ditambah dengan bilangan oksidasi dari O sama dengan 0. Nah, ingat kenapa 0? Ingat mengenai kaidah menentukan bilangan oksidasi. Jika bilangan oksidasi suatu zat A ditambah dengan B, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Maka di sini 0. Nah, yang menjadi acuan mana atau yang menjadi patokan mana? Yang menjadi patokan adalah bilangan oksidasi O. Karena bilangan oksidasi O nilainya sudah diketahui sama dengan negatif 2. Sehingga dituliskan bilangan oksidasi Mn ditambah dengan dalam kurung bilangan oksidasi O tadi nilainya adalah negatif 2 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bilangan oksidasi dari Mn sama dengan positif 2. Kenapa positif 2? Nah, di sini negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya. Kalau tadi mengenai 2MnO, kita lanjutkan yang 5PbO2. Kenapa di sini 2 tidak diikutkan? Karena 2 sebagai koefisien. Seperti itu. Jadi tidak perlu diikutkan pun tidak apa-apa, karena nilainya nanti juga sama. Nah, yang selanjutnya adalah 5PbO2. Yang menjadi patokannya atau menjadi acuannya yang mana? Yang menjadi acuannya adalah yang O2. Karena bilangan oksidasi dari O sudah diketahui. Maka dituliskan bilangan oksidasi Pb ditambah dengan bilangan oksidasi 2 dikali O sama dengan 0. Kenapa 2? Karena di sini ada 2 O. Seperti itu. Sehingga dituliskan 2. Kalau di sini 3 bagaimana? Maka dituliskan 3. Bilangan oksidasi Pb ditambah 2 dikali dengan negatif 2. Ingat bilangan oksidasi dari oksigen O adalah negatif 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi dari Pb ditambah dengan dalam kurung negatif 4. 2 dikali negatif 2, negatif 4 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bilangan oksidasi dari Pb sama dengan positif 4. Positif 4 ini karena ini nilainya negatif 4, pindah ke ruas kanan jadi positif 4. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan yang 10HNO3. Maka dituliskan dulu bilangan oksidasi dari H ditambah dengan bilangan oksidasi dari N ditambah bilangan oksidasi dari 3 O. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 O-nya. Seperti itu. Sama dengan 0. Yang menjadi acuannya mana? Yang menjadi acuan yang paling mudah adalah yang H dengan O. H dengan O yang jadi bilangan patokan atau acuan bilangan oksidasinya. Berapa bilangan oksidasi dari H? Bilangan oksidasi dari H adalah positif 1. Ditambah dengan bilangan oksidasi dari N, nitrogen. Ditambah dengan 3 dikali negatif 2 sama dengan 0. Nah, dituliskan bilangan oksidasi dari N, nitrogen, tadi ditambah dengan 1, ditambah dengan negatif 6 sama dengan 0.
bilangan oksidasi N ditambah negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena 1 ditambah dengan negatif 6 sama dengan negatif 5. Sehingga hasilnya ini 0. Nah, bilangan oksidasi N berapa? Sama dengan positif 5. Kenapa positif 5? Karena di sini negatif 5. Pindah ruas kanan dari tanda sama dengan, sehingga positif 5. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang 2HMnO4. Nah, di sini dituliskan bilangan oksidasi dari H tambah dengan bilangan oksidasi dari Mn ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi dari O. Berapa nilai bilangan oksidasi dan mana menjadi acuannya? Yang menjadi acuannya adalah yang H dan O, karena sudah diketahui dengan mudah seperti itu. Maka dituliskan bilangan oksidasi dari H positif 1 ditambah dengan bilangan oksidasi dari Mn ditambah dengan 4 kali negatif 2. Kenapa negatif? Kenapa di sini 4? Karena di sini O-nya ada 4. Nah, untuk masing-masing O itu nilainya negatif 2, sehingga 4 dikali negatif 2 sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi dari Mn ditambah dengan 1 ditambah dengan negatif 8. 4 dikali negatif 2, negatif 8 sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi dari Mn ditambah negatif 7. Kenapa negatif 7? Karena 1 ditambah dengan negatif 8 hasilnya negatif 7 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, bilangan oksidasi Mn berapa? Bilangan oksidasi dari Mn sama dengan positif 7. Nah, di sini positif 5, ini salah. Oke, dituliskan di sini positif 7. Karena di sini 1 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 7, pindah ke ruas kanan jadi positif 7. Selanjutnya kita lanjutkan yang 5Pb NO3 2. Bagaimana cara mencarinya? Maka yang menjadi kita cari dulu patokannya yang mana? Yang menjadi patokan yang paling mudah adalah O dengan Pb di sini. Maka dituliskan bilangan oksidasi dari Pb ditambah dengan bilangan oksidasi N ditambah dengan bilangan oksidasi 6 dikali O. Kenapa 6? Karena O-nya di sini ada 3 dikali 2. 3 kali 2. Oh iya, ya, ini bilangan oksidasi N, maka dituliskan 2N karena N dikali 2 sama dengan 0. Sehingga dituliskan bilangan oksidasinya. Pb berapa bilangan oksidasinya? Positif 2. Dapat positif 2 dari mana? Silakan dilihat konfigurasi elektron dari Pb seperti itu. Bilangan oksidasi 2 dikali N. Ingat 2 tadi adalah 2 dikali dengan N. Tambah 6 dikali bilangan oksidasi dari O berapa? Negatif 2 sama dengan 0. Maka dituliskan bilangan oksidasi 2N ditambah 2 ditambah negatif 12 sama dengan 0. Bilangan oksidasi dari 2N ditambah dengan negatif 10. Kenapa negatif 10? Karena di sini 2 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 10. Nah, bilangan oksidasi dari 2N sama dengan positif 10. Sementara untuk bilangan oksidasi N sendiri adalah 10, positif 10 dibagi 2. 2 dari mana? Dari 2N. Karena yang ditanyakan hanya N saja. Sehingga sama dengan hasilnya positif 10 dibagi 2. Sehingga bilangan oksidasi N berapa? Positif 5. 10 dibagi 2, 5. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya mengenai 4H2O. Nah, dituliskan dahulu yang menjadi acuannya yang mana di sini. Di sini menjadi acuannya adalah O. Sebenarnya untuk H dengan O itu sudah bisa diketahui karena O itu bilangan oksidasinya adalah positif 1 dan O adalah negatif 2. Tapi tidak apa-apa, kita coba saja. Kita tuliskan bilangan oksidasi dari 2H. Kenapa 2H? Karena di sini ada 2. Bapak ini ada 4, kenapa tidak diikutkan? Ingat, seperti yang awal tadi, 4 ini koefisien, artinya 4H2, artinya 4 H2-nya ada 4, O-nya ada 4. Sehingga tidak diikutkan juga tidak apa-apa.
Kita tuliskan bilangan oksidasi dari 2H ditambah bilangan oksidasi dari O sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi 2H ditambah negatif 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi 2H sama dengan positif 2. Ingat tadi ini negatif pindah menjadi ke kanan menjadi ruas pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Bilangan oksidasi H sama dengan positif 2 dibagi 2. Ini karena ada 2 pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Bilangan oksidasi H berapa? Positif 1. Nah, samakan seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, perubahan bilangan oksidasinya yang mana? Maka setelah diketahui masing-masing bilangan oksidasinya, dituliskan Mn tadi bilangan oksidasinya 2, O positif 2, Pb positif 4, O negatif 2, H positif 1, N positif 5. O nya negatif 2. H tadi positif 1, Mn positif 7, O negatif 2. Pb di sini positif 2, negatif 5, negatif 2 untuk O. N positif 5, O negatif 2. Begitu juga tadi H dan O nya positif 1 dengan negatif 2. Seperti itu. Lalu mana yang mengalami kenaikan dan mana yang mengalami penurunan atau yang mengalami perubahan? Nah, di sini bisa dilihat zat yang bertindak sebagai reduktor adalah MnO karena mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kita cek apakah mengalami kenaikan atau tidak. MnO. Nah, M di situ positif U. M di sini positif 2. Sementara di sini positif 7. Dari 2 menjadi 7 itu mengalami mengalami kenaikan di 5. 2 ke 7 mengalami kenaikan. Maka Mn dikatakan sebagai reduktor. Artinya reduktor zat yang mengalami kenaikan. Seperti itu. Jadi yang mengalami perubahan adalah Mn. Seperti itu, khususnya Mn. Zat yang bertindak sebagai oksidator adalah PbO2 karena mengalami reduksi atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Mana PbO2? Nah, ini dia Pb. 4 di sini menjadi positif 2. 4 menjadi 2 adalah mengalami penurunan dari 4 turun 2 menjadi 2. Sehingga PbO2 dikatakan sebagai oksidator karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, hasil reduksinya mana? Hasil reduksinya adalah PbNO2 Nah, ini hasil reduksi. Kemudian hasil oksidasi yang mana? Ini MnO4 karena mengalami kenaikan. Sementara yang ini mengalami penurunan sehingga dikatakan hasil reduksi. Itu untuk nomor yang 1. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor 2. Nah, soalnya tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang digaris bawahi berikut. Nah, ini dari A sampai D, tetapi di sini akan saya bahas 2 saja, yang lainnya sama. Nah, bagaimana menentukan yang digaris bawahi? Maka yang menjadi acuan adalah yang tidak digaris bawahi. Di sini saya contohkan yang O2 sebagai acuan dan Na. Sehingga dituliskan bilangan oksidasi dari Na ditambah bilangan oksidasi dari Al itu aluminium ditambah dengan bilangan oksidasi 2 dikali O. Kenapa 2? Karena O-nya di sini ada 2 sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga bilangan oksidasi dari Na berapa? Nilainya adalah 1. Sehingga 2 dikali negatif 2. Bilangan 1 ditambah bilangan oksidasi dari Al tambah negatif 4. 2 dikali negatif 2, negatif 4 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah bilangan oksidasi Al tadi kan, yang digaris bawahi. Maka bilangan oksidasi dari Al sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena ingat di sini ada 1, di sini ada negatif 4. 1 ditambah dengan negatif 4 sama dengan negatif 3.
Hingga di sini ada bilangan oksidasi dari Al sama dengan positif T3, karena di sini negatif pindah ruas kanan tanda sama dengan hingga positif T3. Jadi nilai bilangan oksidasi dari Al adalah positif T3. Kita lanjutkan bagian B-nya. Nah, bagian B yang ditanyakan adalah, yang digarisbawahi adalah HBBr. Senyawanya adalah HBrO3. Sama dengan tadi, ini belum diganti ya. Nah, ini dia. Maka dituliskan bilangan oksidasi dari H ditambah dengan bilangan oksidasi dari Br ditambah dengan bilangan oksidasi dari 3 dikali O. Kenapa 3? Karena O-nya di sini ada 3. Sehingga 1 ditambah dengan bilangan oksidasi dari Br ditambah dengan 3 dikali negatif 2 dari bilangan oksidasi O sama dengan 0. 1 ditambah dengan bilangan oksidasi Br ditambah negatif 6 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Br berapa? Negatif 5. 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 5 sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasi Br sama dengan positif 5. Nah, demikian pembahasan mengenai latihan mandiri penentuan bilangan oksidasi. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Jika masih ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan di e-learningnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.